Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Alhamdulillah, syukurillah, kita lanjutkan pada seri yang terakhir, seri keempat dari hikmah, dari hukum dan hikmah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang hukum dan hikmahnya maulid. Setelah saya bacakan panjang lebar, maka bagi orang yang betul-betul senang membacakan qiraah di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang senang memperingati Maulidin Nabi, orang yang senang membaca tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak fa'idha mata, maka apabila mati, hawanallahu ta'ala alaihi, hawana akan mempermudah siapa Allah alaihi atas orang yang senang membaca Maulidin Nabi SAW, orang yang senang memperingati maulid ini, nanti akan dimudahkan oleh Allah apa jawab mungkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Wakana, dan ada orang tersebut, orang yang senang membaca Maulidin Nabi, orang yang senang memperingati Maulidin Nabi itu, kelak akan ada fi maq'adi sidqin, yaitu di tempat yang disenangi, inda maliki muqtadir, ada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, ada di sisi Allah yang Maha Kuasa. Itu akan diperoleh sebagai hikmah daripada orang yang melaksanakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya, dan diceritakan annahu, sesungguhnya ada seseorang dulu, karena ada fi zamani Amiril Mukminin, di zamannya yaitu Amiril Mukminin, yaitu Harun ar-Rasyid. Ada siapa sabun, seorang pemuda, fil Basroh, di kota Basroh. Dulu di zamannya Harun ar-Rasyid ada seorang pemuda yang hidup di Basroh. Pemuda itu musarrifun fi nafsihi, yang sukanya berpoya-poya, senangannya pesta. Memang dia pemuda kaya. Wa kana ahlul baladi, sementara ada penduduk di situ itu yang guruna ilaihi bi'ainit tahkir, karena memang nyata-nyata pemuda itu hidupnya mewah-mewah, hidupnya hanya senang saja, israf, berlebih-lebihan, dan penduduk itu menyaksikan akan hal itu, sehingga penduduk itu melihat pemuda ini dengan kacamata atau pandangan yang menghina kepada dia. Di ajli af'alil khabisati, akan karena perbuatan-perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh pemuda itu. Tetapi pemuda itu sekalipun pemuda yang brengsek, pemuda yang dikenal nakal, pemuda yang menurut pandangan masyarakat itu adalah pemuda yang menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat karena perbuatan yang jelek. Ternyata ghairu annahu kana, selain bahwasanya pemuda itu ada, idza qadima, apabila telah datang. Apa syahrul Rabiul Awali, itu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal kalau seperti ini ya datang, pemuda itu melakukan sesuatu. Wasala siabahu, mencuci pakaiannya. Wa ta'attara wa tajammala. Jadi pemuda itu pokoknya nakal banget lah, pol.
full black full, hitam banget hidupnya. Tapi di sisi lain bahwa setiap ketika masuk bulan Rabiul Awal, bulan di mana Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia punya kebiasaan selalu mencuci pakaiannya. Wa ta'attara, dan diberi harum-haruman, wa tajammala, dan macaknya ganteng. Biasanya rambutnya itu gondrong, itu dicukur, biasanya dikoncir, itu dirapi-rapikan, biasanya dicat ya. Itu kemudian pada aslinya rambutnya. Dia wa tajammala, dan ganteng lah, tampil dengan elok. Wa amila, dan kemudian dia itu punya kebiasaan melakukan walimatan, sebuah selamatan. Dia selalu punya kebiasaan menambahi ditutup dengan selamatan. Wastaqro'a, dan minta dibacakan si pemuda itu fiha, di dalam walimah itu, Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu juga ingin dibacakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadama ala hadzal hali, wadama, dan berlangsung lama, langgeng, ala hadzal hali, atas kebiasaan atau keadaan ini, zamanan tawilan, dengan waktu atau zaman yang sangat panjang. Artinya ini dilakukan terus menerus, pokoknya nakal, iya nakal, pokoknya setiap tahun itu nakalnya luar biasa. Tapi setiap saat yang namanya bulan Rabiul Awal itu selalu dia menghormati, dia berubah, dia melaksanakan maulid. Kok summa lama mata, kemudian ketika mati. Nah, ternyata pemuda ini tidak tahu apa sebab, di sini tidak ada kisahnya, dikabarkan pemuda ini mati. Sami'a ahlul baladi, mendengar seluruh penduduk negeri itu, ya, seluruh malam mata sami'a ahlul baladi. Kemudian si pemuda ini mati dan semua penduduk mendengar akan kematian itu. Summa lama mata, dan ketika mati siapa pemuda, sami'a, mendengar siapa ahlul balati, yaitu penduduk ini, hatifan, ada suara. Jadi seakan-akan bahwa di desa itu, di kota itu, pemuda yang mati itu seakan-akan ada suara yang menyiarkan, ada suara yang mengumumkan, tapi tidak tahu itu suara dari mana. Itu hatif namanya. Jadi suara tanpa ada bentuknya itu namanya hatif. Ya, ada suara tapi tidak ada bentuknya, itu hatif. Suara itu kemudian yaqulu ahdiru. Jadi suara itu sebuah pengumuman yang menghimbau kepada semua penduduk negeri itu, ahdiru, hadiri, ya ahlul basrati, wahai penduduk Basrah, wasyhadu, dan saksikanlah, janazata waliyin min auliya illahi, jenazah kekasih dari kekasihnya Allah. Masya Allah. Ada suara di mana suara itu memerintahkan agar semua penduduk negeri itu untuk hadir bahwa telah wafat, telah meninggal. Hadiri dan saksikan jenazah dari wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Wa innahu azizun, maka sesungguhnya pemuda itu azizun, pemuda yang sangat mulia, inti di sisiku. Maka fahadaro, hadirlah siapa ahlul baladi, yaitu penduduk negeri itu. Janazatahu, akan jenazahnya, hadir ke jenazahnya. Wadafanuhu, dan kemudian memakamkannya semua ahlul balad, penduduk negeri itu, kepada pemuda. Ini kok bisa hebat. Penduduk itu juga saling bertanya-tanya, ini anak nakal kok bisa disebut walinya Allah.
Maka suatu ketika fara'auhu, maka mimpi siapa penduduk ahlul balad fil manami, di dalam tidurnya. Ternyata semua penduduk itu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yarfalu. Dan pemuda itu sedang dalam keadaan yarfal. Yarfal itu sedang diagungkan. Jadi wa yarfalu itu sedang diagungkan. Pemuda ini agung. Wa adapun pemuda itu yurfalu, diagungkan dengan fi khulali sundusin, dengan memakai hiasan-hiasan yang terbuat dari sutra, wastabrokin, yang penuh dengan cahaya. Wastabrokin, dan yang penuh dengan cahaya. Fakila, maka ditanya oleh penduduk itu, bima nilta hadil fadilah, pemuda, karena apa nilta kamu memperoleh hadil fadilah, keutamaan ini, padahal kamu dulu nakalnya luar biasa. Saya saksikan kamu pemabuk, kamu pemain judi, kamu ini dan itu. Saya tidak pernah melihat kebaikan kamu. Kok bisa kamu memperoleh pangkat derajat yang luar biasa di alam barzah ini? Qala, maka jawab pemuda itu, bita'dhimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua karena saya itu mengagungkan ketika datang, yaitu bulan Maulid. Saya selalu, setiap tahun pokoknya, sekalipun saya nakal, pada saat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba, saya selalu membaca qiraah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatinya. Masya Allah, ini barokahnya Maulid. Wa hukiya, dan diceritakan juga, annahu, sesungguhnya ada seorang lelaki, kana ada fi zamanil khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tadi di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Berarti ini betul terjadi, karena ditunjukkan juga khalifahnya ini ya. Jadi ada khalifah. Kalau hanya dikisahkan begitu itu kurang kuat. Kalau sudah disebutkan pada zamannya khalifah, itu nanti bisa dicek di dalam sejarah. Begitu juga riwayat yang lain bahwa ada di zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sama ini khalifah juga. Ada seorang syabun, seorang pemuda, Hasanus Surati di Syam. Pemuda ini ganteng banget yang hidup di kota Syam. Wakana, dan ada siapa pemuda itu, yalhu, senengannya itu menghabiskan waktu sia-sia, birubukil khaili, dengan menunggang kuda. Yaitu pemain kuda nih, orang yang ahli naik kuda. Dia sukanya itu. Dia enggak ada waktu habis sia-sia itu dengan naik kuda terus. Dan pemuda ini ganteng banget. Fa bainama huwa, maka suatu ketika, huwa, adapun si pemuda itu, dzata yaumin, pada suatu hari, apa? Ala dhuhri hisonihi, pada saat dia ada di atas punggung kudanya. Artinya dia sedang mengendarai kuda, berjalanlah kuda itu. Tiba-tiba id asfala, ketika itu id asfala, tiba-tiba dia terperanjat, kaget, apa al-hisanu, kuda itu. Wahamalahu, dan membawanya kuda itu kepada pemuda, fi sikaki Syam. Kok sudah di jalan Syam, di kota Syam, di tengah-tengah kota Syam ini. Hanya dia tidak sadar bahwa saat dia berkuda, mengendarai kuda itu, dia tidak sadar. Saking kencangnya kuda, tiba-tiba dia terperanjat, loh, kuda saya kok sudah ada di kota Syam. Walam yakun lahu qudratun, karena waktu itu kuda itu tiba-tiba kencang seperti itu, membawanya sampai ke kota Syam, karena dia walam yakun lahu qudrah. Walam yakun, dan tiada lahu bagi pemuda, apa qudratun alaman ihi, kemampuan untuk mengendalikan. Jadi kudanya hari itu memang liar, sulit dikendalikan. Sampai ke kota Syam. Fawaqa'ah, maka tibalah siapa pemuda toriqohu, di jalan Syam itu, pas di depan ala babil khalifati, yaitu di depan khalifah, di depan pintu
raja. Di pintu raja, pas di situ ada kerajaan. Di pintu pas itu pemuda itu nyampe. Fasodafa, maka kemudian nabrak siapa pemuda waladahu, anaknya khalifah. Walam yakdiru, dan tidak mampu siapa alwaladu ala raddil hisan, karena tidak mampu si anak itu, pemuda itu, ala raddil hisani, untuk mengendalikan daripada kuda itu. Fasodamahu, maka nabraklah kuda itu kepada anaknya raja. Bil farosi, dengan kuda tadi. Wa qatalahu, dan menjadikan mati akan anak itu. Wa wasala, maka sampailah apa al khabaru, kabar itu, ilal khalifati, kepada khalifah. Akhirnya ya, bahwa sampai kabar itu ke khalifah, ke raja, bahwa anaknya raja mati, yaitu kena tabrak kudanya si pemuda itu. Fa amara, maka kemudian perintah siapa raja biihdorihi, untuk menghadirkan si pemuda yang nabrak itu. Falamma an asyrafa ilaihi, maka ketika hendak asyrafa ilaihi, hendak hadir. Asyrafa itu bimana juga melihat. Ketika hendak dihadapkan kepada raja itu, khotoro ala balihi, terbesit ala bali, di dalam hatinya. Di dalam hatinya itu terbesit, ingin mengkerentekan, hatinya itu ngerentekan ketika mau menghadap kepada raja. Apa katanya beliau di dalam hatinya itu, ngomong atau berdoa, angkola, dengan mengatakan, in kholasani Allah ta'ala min hadhil waqi'ati a'malu walimatan adimatan wa astaqra'u, dan aku akan membacakan fiha, di dalamnya maulid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hatinya pada saat menghadap raja itu, ketika menghadap melihat raja, dia kemudian, kalau orang Jawa bilang itu umi-umi, itu dengan melafatkan kata-kata. Yang dilafatkan begini, in kholasani Allah ta'ala, andaikan Allah membebaskan aku min hadil waqi'ati, dari peristiwa ini, amal walimatan adimatan, mesti aku akan melaksanakan selamatan, yaitu yang besar, dan akan aku bacakan fiha, di dalam selamatan itu, maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan aku selenggarakan, yaitu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadara, ketika hadir, kidamahu, di depannya raja, wa nadhara, dan melihat ilaihi, kepada si pemuda tadi, falamma hadara, dan ketika hadir, kidamahu, di depannya pemuda, di depannya raja, wa nadhara ilaihi, dan ketika melihat ilaihi, kepada raja, dhahaka, maka pas ketawa. Ba'dama kana, setelah ada apa, yahnifuhul ghadabu, ya, setelah ada si raja itu marah, kemudian si raja itu ketawa tiba-tiba. Jadi pada saat menghadap kepada raja, pemuda yang nabrak anaknya raja tadi, setelah marah-marah dia ketawa. Tentu pemuda ini terasa bahwa pemuda ini pasti akan dipancung, karena hukum kisos itu berlaku. Makanya dia pada saat menghadap raja itu sambil komat kamit mulutnya dengan mengucapkan itu. Tapi dilihat oleh raja. Ketika raja marah, ya, setelah ketawa, raja itu kemudian marah. Atau setelah marah, kemudian itu raja itu kemudian ketawa. Faqala, ya hada atahsinu sihra. Hei pemuda, kamu kok bagus sihirmu. Saya loh habis marah bisa ketawa. Kok bisa kamu itu? Saya tuh melihat kamu itu, semestinya saya kan emosi karena kamu telah membunuh anak saya dengan cara nabrak itu. Qala, maka berkata pemuda, lah, tidak, aku tidaklah mensihir engkau.
Wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku tidak menyihir engkau. Faqala, maka kemudian berkata siapa raja, afauta angka, walakin kulli madza kulta. Coba gini aja, kalau itu bukan sihir, kamu komat kami di depanku, kalau bukan sihir apa itu yang kamu baca itu? Kalau ngaku kamu itu bukan sihir, coba katakan. Kalau kamu katakan, maka aku akan ampuni, aku maafkan kamu. Coba kul li, coba katakan kepadaku, madza kulta, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca tadi? Qala, maka menjawab pemuda, kultu, saya membaca begini raja, dalam batinku sudah awal saya sudah punya nadar, kemudian saya lafadzkan di tengah sampean, di hadapan sampean begini, in khalasanillah ta'ala, kalau Allah membebaskan aku min hadhil waqi'ati, dari peristiwa atau kejadian al-jasimah yang sangat berat ini, karena saya telah membunuh putra panjenengan, kalau nanti saya betul-betul dibebaskan oleh Allah, aku bernadar a'malu walimatan li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan aku melaksanakan nadarku itu dengan melaksanakan apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, baru kemudian faqala, maka menjawab siapa? Al khalifah. Loh kalau begitu qad afautu angka, kalau begitu, kalau itu yang menjadi keinginan kamu, kalau itu menjadi nadarnya kamu, sekalipun kamu telah menabrak anakku sampai mati, qad afautu angka, maka aku maafkan angka kepada kamu. Aku maafkan kamu. Kalau yang kamu buat jaminan itu ingin bebas karena kamu mau melaksanakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga wahadi alfu dinarin, kalau gitu ini aku berikan 1000 dinar. Kalau juga kamu memang betul mau melaksanakan maulidin, wali ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku titip uang 1000 dinar juga. Tuh masya Allah, tidak hanya dimaafkan pemuda itu, tapi juga pemuda itu diberi dana di dalam pelaksanaan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta hilum min dami waladi, dan kamu bebas atas matinya anakku. Kamu bebas dari darah, ya, dari darah anakku, artinya kamu bebas dari kematian anakku karena kamu bernadar untuk melaksanakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini satu barokah daripada memperingati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, maka keluar siapa? Asyabu, pemuda itu, wa ufiya, dan dimaafkan, dibebaskan, anil kisosi, dari hukuman kisos, wa akhadha, dan mengambil pemuda alfa dinarin 1000 dinar bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berkat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dijadikan hujah bagi orang-orang yang punya problem besar ketika menghadapi masalah yang terkait dengan dirinya, maka kita hadirkan maulidin Nabi, kita nadarkan setiap ada problem besar ketika kita sudah tidak mampu mengatasi lagi, mari kita yaitu madul kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui yaitu membacakan qiraah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pemuda itu, wa innama ataltul kalam fi dzalika, dan sesungguhnya aku telah menjelaskan secara lebar penjelasan fi dzalika akan hal itu, li ajli, karena tujuannya adalah ayat tanah akan memperhatikan, wa yuraqibu, dan menjadikan senang siapa jamiul ikhwan, semua saudara-saudaraku, agar supaya senang. Katanya pengarang kitabnya ini, saya buat memang kitab ini kan kitab fikih, tapi dalam kajian ini menarik saya perpanjang penjelasan tentang maulid, karena saya punya keinginan kuat agar supaya saudara-saudaraku ini betul-betul mencintai untuk membacakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna min ajlihi khuliqatil awal, karena dengan sebab
dilahirkan Nabi Muhammad SAW itu khuliqatil arwah, diciptakan ruh-ruhnya manusia, wal ajzam dan jasadnya manusia. Bihaqi ayyuhda lahu ruh wal mal wat ta'at. Waffaqanallahu wa iyyakum li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dengan Nabi adalah manusia yang telah sebab menjadikan sebab kita diciptakan di dunia itu. Dengan itu kita diberi roh, diberi harta, diberi makanan oleh Allah ya karena Nabi. Waffaqanallah, mudah-mudahan Allah akan selalu menolong kepada kita. Wa iyyakum dan perhatikan betul. Awas kamu perhatikan betul. Ya, khususkan di qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca yaitu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam alat dawam sepanjang masa. Wa infaqil mali dan berikan sumbangan harta li ajli ketika ada mulutan. Bisa iril auqati sepanjang waktu wal ayami dan sepanjang hari. Insyaallah setiap problem yang kita hadapi kalau kita mau mendekatkan dengan cara membaca maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah tidak ada problem yang berat, semuanya akan diberikan pertolongan oleh Allah karena barokahnya maulidin Nabi, membacakan qiraah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini merupakan seri keempat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf bila ada kekhilafan di dalam membaca, tidak masalah, saya terima masukan-masukan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.